Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang hadir untuk membantu orang-orang seperti saya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Ustaz Friksya harusnya bangga sama saya karena tadi malam saya datang sebuah tempat di mana godaan khamernya luar biasa, tapi saya tidak minum. Luar biasa. Luar biasa, serius. Hari ini Putbal datang kembali untuk membahas sesuatu yang sebenarnya ya, kalau nanti kita tarik, itu justru jadi salah satu alasan kenapa Putbal itu ada. Tapi nanti kita ke sana. Sebelum bercerita soal atau masuk ke topik, ngasih tahu aja bahwa acara Before Iftar tiket offline-nya itu sudah habis terjual. Banyak banget yang ingin bertemu langsung dengan kita kelihatannya Ustadz. Iya, banyak. Terus banyak yang pengen tanya jawab. Mungkin akan sangat sayang kalau ujung-ujungnya kita tetap lebih banyak ngobrol daripada interaksi. Iya, benar. Karena mereka kan pasti berharap interaksinya ya. Tapi saya suka ngomong, jadi nanti kita ukurlah waktunya. Karena salah satu yang memang jadi nilai jualnya adalah hadirnya Putbal di dalam Before Iftar. Acaranya sebenarnya mulai dari jam 1 siang, ada banyak sekali kegiatan di situ, dan acara yang dari siang tetap bisa ditonton secara live streaming di RCTI Plus. Jadi bisa beli aja pay-per-view-nya di RCTI Plus, kalau nggak salah harganya Rp49.000. Sikat aja di situ. Kalau yang dari siang itu masih bisa nonton gratis tuh, tapi ketika mulai ke inti acara, mulai ke sore dan segala macam udah mulai offline. ditutup untuk yang berbayar, Oke. Sekarang kita membahas sesuatu. Jadi di episode awal Putbal kala masih bernama Kembali, salah satu pembahasan itu adalah tentang kekuatan Islam adalah dalam persatuannya. Iya, betul. Terus waktu itu sempat ngomongin betapa Islam ini menurut pandangan saya yang awam ya, itu tuh kayak terbagi. Iya. Nah, tentu kita pengen ngomongin soal bersatunya Islam. Iya. Tapi mungkin ini waktu yang tepat juga untuk cerita soal nah ini yang saya pernah dengar tapi saya nggak tahu apakah ini bisa dikonfirmasi atau enggak. Oke. Katanya ada ayat yang bilang bahwa pada akhirnya umat Islam akan terpecah belah. Itu benar? Nah, jadi pertama-tama kalau ngomongin tentang persatuan itu bagiku tema personal sih, Mas. Dan dalam hidupku yang aku ingat ya, aku lebih banyak sedih, lebih banyak stres, depresi, atau lebih banyak nangis ketika bahas tentang ini. Bukan bahas sih, tapi berkaitan dengan ini. Jadi ini personal banget sih bagi aku. Mungkin aku juga perlu untuk spill ke orang-orang yang bahwa saya ketika aku masuk Islam, aku benar-benar ngerti tentang pentingnya persatuan. Karena itu langsung jadi kayak poin yang aku benar-benar kayak tahu pasti ini satu-satunya masalah Islam nih untuk sekarang ya, untuk saat ini ya. Yaitu adalah persatuan. Maka mulai dari masuk Islam aku selalu berdoa begini, ya Allah, andai ada satu doa yang andai ada satu doa yang Engkau boleh kabulkan dan yang lain enggak dikabulkan, sudah jelas aku minta ini. Sudah jelas aku minta, ya Allah, ikatkan hati orang-orang Muslim agar mereka tuh bisa bersatu. Karena menurutku it matters more than everything. Yang ada di dalam Islam. Aku tahu problematika di dalam Islam tuh banyak. Banyak orang bodoh, banyak orang ignorance, banyak orang yang kayak cuman peduli diri sendiri dan segala macam. Tapi menurutku ya, kalau ada sesuatu yang harus benar-benar quick fix dan hasilnya impactnya itu langsung, itu memang persatuan. Jadi menurutku ini penting banget sih. Ini awalnya dulu nih, Ustadz. Tapi sebelum kita ke sana ya, sebelum kita mempermasalahkan kenapa kita nggak bareng, nggak bersatu dan nggak. Karena kan nanti kita juga akan bahas bahwa di Islam tuh banyak yang dilakukan secara berjamaah gitu. Betul. Tapi sebelum itu, kalau agama adalah sesuatu yang personal banget antara kita dengan Allah, kenapa persatuannya jadi matters gitu? Tidakkah cukup untuk saya tahu Islam, saya belajar Islam, ini adalah cara saya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terus bagus banget. Kenapa jadi krusial sampai itu adalah doa yang paling diharapkan sama Ustadz untuk dikabulkan? Karena mau sadar gak sih? Sebenarnya kan Islam ini kan tentang cinta ya. Sebenarnya kan semua agama itu tentang cinta. Kalau andai kan akidah itu mau diperas, sebenarnya akidah itu adalah rasa cinta sebenarnya. Kan akidah itu kan adalah ikatan ya. Nah, pertanyaan ikatan apa? Ya ikatan cinta sebenarnya. Makanya kan di dalam agama itu Allah kan memulai segala sesuatu dengan cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang banget mengasihi kamu, yang sayang banget sama kamu, lalu kemudian yang benar-benar peduli sama kamu dan seterusnya. Nah, efek cinta itu Mas, itu nggak bisa sendiri tuh. Efek cinta itu tidak pernah
sendiri. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti perlu orang lain. Untuk berbagi cinta itu. Dua cintanya? Enggak, bukan nikah ya. Contoh gini misalnya, ketika Mas misalnya mencintai stand up, Mas pasti bikin organisasi. Oh gitu maksudnya, bener sih. Mas pasti pengen bagi dengan apa yang Mas rasain kepada orang lain. Bener sih. Nah itu efek cinta tuh. Begitu terus kemudian kita jatuh cinta, kita pasti promo. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti seneng ngomongin sesuatu yang kita cintai dengan orang lain. Berarti kalau misalnya ada orang sudah punya cinta, itu adalah immediate efeknya juga. Atau sesuatu yang konsekuensi lah. Nah artinya ketika seseorang memang betul hubungan kita dengan Allah, kita sudah selesai, kita pasti perlu untuk terus kemudian berjamaah. Karena itu adalah bagian daripada rasa cinta itu. Artinya berjamaah itu menjadi konsekuensi wajib orang-orang yang punya cinta. Dan juga kayaknya konsekuensi kita sebagai makhluk sosial ya. Bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial tuh selalu membutuhkan koneksi gitu atas apa yang lagi kita rasakan gitu ya. Secara survival instinct juga sama. Kita lebih mudah bertahan bersama-sama. Maka orang zaman dulu mereka bersama-sama bukan karena mereka mau, tapi kan survival instinct gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kalau di dalam Islam tidak hanya survival instinct atau makhluk sosial, tapi sebenarnya karena Allah mengetahui bahwa kalau ada orang yang mencintai dia pasti akan mau berbareng-bareng. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu ayat tentang bersama-sama itu memang dikaitkan dengan cinta. Misalnya Kul in kuntum tuhibbunallah. Kuntum itu artinya adalah kalian. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalian kalau cinta sama Allah ikutin aku. Tidak kalau kamu cinta sama Allah. Kalian cinta sama Allah. Berarti cinta itu akan bareng-bareng. Karena orang-orang yang suka Manchester United misalnya akan bareng-bareng orang yang suka Manchester United walaupun norak kan itu kan ya. Saya masih berduka terhadap rambut seorang Tribo yang tidak jadi dipotong ya. Syukur ya. Aku bilang aduh. Tapi muka pemain MU-nya kayak kalah. Kayak kalah 10-0 tuh. Iya, aku bilang sedih. Momentumnya udah tepat itu kan dia dan kalah. Aduh, bukan kalah, draw gitu kan. Draw iya. Tapi kayak kalah rasanya. Iya benar. Aku rasanya kayak kalah sih. Iya. Aku rasanya gak enak banget. Tapi itu menarik sekali ngomongin soal MU dan bagaimana orang yang suka MU seperti orang yang seorang muslim ya muslimah itu punya tendensi untuk bareng gitu. Betul. Nah, ada satu bagian tadi Ustadz ngomong bahwa orang itu secara instintif berbarengan tuh untuk melindungi dirinya. Survival. Apakah salah satu alasan kenapa kekuatan persatuan ini dibutuhkan? Untuk melindungi keberlangsungan Islamnya sendiri di bumi. Banget. Makanya Rasul mengandaikan gini. Kalau bisa diandaikan bahwasanya seorang muslim tuh kayak hewan, maka kita itu lebah, kata Rasul. Jadi kalau kita lihat lebah tuh luar biasa tuh. Pertama, lebah gak akan ganggu kalau gak diganggu. Dan mereka dalam tanda kutip menyerang hanya untuk melindungi komunitasnya. Nah jadi contoh misalnya lebah ya, kita lihat ya. Lebah itu adalah makhluk bermanfaat. Semua orang tahu bahwa lebah itu harmless. Bahwasanya dia gak akan nyerang kalau dia gak diserang. Dan dia selalu ngambil segala sesuatu yang terbaik untuk ngasih yang terbaik pada orang lain dari apa yang terbaik itu. Nah kita tuh kayak lebah. Lebah itu tidak pernah sendiri. Dia punya pembagian struktur untuk tadi melindungi semua komunitasnya itu biar berlangsung dengan seperti apa adanya. Gitu maksudnya, seperti apa harusnya gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan emang salah satu alasan kenapa persatuan ini dibutuhkan untuk keberlangsungan si Islam, seperti ya kayak dulu ada film animasi judulnya The Croods tentang manusia purba. Manusia purba itu bareng-bareng karena dengan berada di dari bagian sebuah grup, kemampuan bertahan itu lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Terus dari itu kan kita terkaitkan dengan Islam. Kalau kita bersatu, kalau kita bareng-bareng, kita jadi lebih bertahan. Betul. Tapi pertanyaan kemudian emangnya yang mengancam Islam apa? Gak bisa kita sebut agama lain kan? Agama lain kan lagi jalan sendiri gitu. Benar, bagus banget. Rasulullah ngasih tahu kepada kita, sebenarnya memang permasalahan kaum muslimin itu akan dari kaum muslimin sendiri hancurnya awalnya. Makanya kan Rasul kan pernah berdoa dengan 3 hal kan, yang berkaitan juga yang kita bahas. Pertama, nanti kita akan masuk ke 73 golongan itu. Yang pertama Rasul berdoa begini, ya Allah jangan binasakan umatku karena kelaparan. Yang kedua, ya Allah jangan binasakan umatku karena banjir seperti Nuh. Yang ketiga, jangan binasakan umatku karena perpecahan di antara mereka. Nah itu adalah terus doa Rasul. Nah 2 dijawab, iya, tidak akan dihancurkan karena kelaparan ataupun banjir. Yang ketiga nggak dijawab, didiemin.
Berarti itu adalah Rasul kasih tahu, kalau kalian hancur, ini nih penyebab kalian hancur nih. Artinya jawabannya sederhana. Kenapa sih kita perlu untuk bersatu? Emang siapa yang mengancam Islam sebenarnya? Ancaman pertama datang dari diri sendiri. Karena kalau kita nggak bersatu, pasti kita berpecah. Karena nggak there is no in between loh mas. Jadi ada beberapa hal yang nggak ada in between. Kita nggak bisa terus kemudian nggak bersatu juga nggak berpecah, itu nggak bisa tuh. Jadi kalau kita nggak bersatu, pasti kita berpecah. Maka kata Rasul, kamu harus tetap bersatu nih. Karena kalau kamu nggak bersatu, kamu hancur. Nah itu yang terjadi tuh. Nah itu fakta dari Rasulullah. Berikutnya baru datang dari eksternal. Itu tadi 73 itu 73 kelompok di dalam Islam. Islam maka hadisnya begini. Kata Rasulullah, orang-orang sebelum kalian dari orang-orang ahlul kitab, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti ya. Terpecah mereka menjadi 72 golongan. 2 golongan. Sedangkan kalian akan segera terpecah menjadi 73 golongan kata Rasul. Wow. Nah, jadi Islamnya terpecah jadi 73. Yang menarik adalah begitu sahabat-sahabat dapat itu, mereka langsung nanya, terus gimana? Kata Rasul, 1 yang masuk surga, 72-nya masuk neraka. Gimana ini Ustaz? Nah, oke. Agak khawatir ya Ustaz. Aku juga baru juga mau football nih kita. Tiba-tiba langsung 1 doang yang masuk surga. 1 doang nih yang masuk nih. Nah, itu nanti kita akan bahas kenapa orang pada berpecah. Nah, hadis ini juga akhirnya menjadi alasan kenapa orang jadi berpecah. Karena mereka sibuk untuk jadi yang satu itu. Oh. Nah, dan memang ditanya oleh para sahabat, iya Rasulullah yang satu kayak apa? Oke, aku sampein ya. Ada 2 hadis berkaitan dengan ketika para sahabat nanya satu yang selamatnya yang mana. Jawaban Rasul yang pertama adalah al-jamaah. Kalau kalian al-jamaah, kalian termasuk yang satu. Nanti aku artiin al-jamaahnya. Yang kedua adalah kata Rasul, man ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku juga ada di atasnya. Quote and quote, orang yang mengikuti sunnahku. Dari situ muncul ahlu sunnah sama al-jamaah. Dari situ term muncul ahlu sunnah wal jamaah. Berarti yang selamat menurut para ulama adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaan sederhana. Kalau Mas Panji buat klub komik ahlu sunnah wal jamaah, udah pasti masuk surga belum? Harusnya. Labelnya doang? Iya. Enggak kan? By label ya kan menurut saya. Menurut keyakinan Mas itu kan ya. Sama kayak gini. Mas labelnya adalah seorang comika, tapi apakah benar-benar Mas seorang comika? Iya berarti ya. Tergantung kan? Tergantung amal. Ya. Berarti banyak orang yang sekarang merasa bahwasanya dia termasuk yang satu, yang lain tidak. Itu problemnya tuh. Padahal Rasulullah jelas-jelas mengatakan bahwasanya yang masuk surga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini dirinci oleh para ulama bahwa ini adalah bersifat, ini adalah namanya sifat, bukan klaim atau bukan kata benda. Sifat. Orang yang bersifat itu 2 lah. Betul. Berarti NU bisa jadi ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah bisa jadi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sifatnya seperti itu. Tapi permasalahan terbesarnya adalah itu tadi ya. Kayaknya ada banyak juga di Islam. Bahkan sampai dengan sekarang yang betul. Gua nih, lu enggak gitu. Dan dan jadinya kontraproduktif. Iya karena gimana ya? Ada kecenderungan untuk nggak mau dialog gitu. Itu yang aku bilang itu personal banget sih. Artinya gini, terus terang ya Mas ya, terus terang. Aku kalau ditanya ya, lebih mudah mana berdialog dengan orang yang bukan Muslim atau berdialog dengan orang Muslim yang merasa dia Muslim yang lain bukan? Wah susah tuh. Jawabannya adalah jelas lebih mudah berdialog sama yang bukan Muslim. Iya. Aku ngobrol dengan orang yang bukan Muslim, mereka sangat terbuka. Walaupun kita punya banyak perbedaan, kita tahu memang kita berbeda. Kita memang dari awal sudah terus kemudian bertemu dengan satu niatan bahwasanya kita memang tidak bisa untuk sama dalam segala hal. Tapi kita juga tidak mungkin berbeda semua dalam semua hal gitu maksudnya. Nah sehingga ketika kita datang, harapan kita tuh sudah jelas bahwasanya aku datang kepada kamu karena aku respect kepada kamu. Tapi kita nggak bisa kadang-kadang ya dalam beberapa hal kita nggak bisa begini dengan orang-orang yang Muslim. Karena mereka merasa bahwasanya hanya aku yang Islam, sedangkan kamu tidak Islami. Itu problemnya. Memang ada yang seperti itu tuh. Hanya aku yang Islam dan kamu tidak Islami. Betul. Artinya problematika ini kalau kita tarik balik lagi ke belakang, ini pernah terjadi ketika tahun 900-an sampai tahun 1000. 900-an sampai tahun 1000 dan berakhir di tahun 1099 ketika Baitul Maqdis diambil oleh pasukan salib. Dan dalam pandangan aku ketika aku mempelajari, Baitul Maqdis ini kayak indikasi Mas. Kalau umat Muslim itu benar, maka Baitul Maqdis itu benar. Tapi kalau Baitul Maqdis bermasalah, itu sudah indikasi jelas bahwa kita sebagai umat bermasalah. Nah, dan apa masalah pada waktu itu? Sama persis, cuma lebih parah.
Bayangin Mas, di waktu tahun 900 atau 1000 itu pernah ada orang-orang yang berbeda pandangan tentang Islam dalam perkara-perkara yang bersifat teknis, itu sampai bunuh-bunuhan di masjid. Teknis maksudnya fikih. Iya, fikih, sholatnya seperti apa. Lalu terus kemudian cara pandang agamanya seperti sampai apa. Bunuh-bunuhan. Sampai bunuh-bunuhan di masjid. Di masjid loh Mas. Di masjid. Artinya, coba kita masuk dalam kepala mereka. Legitimasi apa yang membuat mereka merasa bisa menumpahkan darah orang di masjid? Oke, coba kita ambil simulasinya. Contohnya misalnya ya. Kalau kita nih, menurut Mas misalnya, kalau kita ketemu sama orang yang bukan muslim, udah bukan muslim, makan babi, minum khamar, berzina, bagaimana cara kita untuk dakwah kepada dia? Yang kita mau dia masuk Islam kan, atau dia baik kan? Kan nggak mungkin kita marahin kan, nggak mungkin kita pukul kan? Iya. Nah, tapi orang-orang muslim ini, berarti dia memandang ada muslim yang lain, itu lebih parah daripada itu semua tuh. Iya, parah. Kacau. Ada terjadi tuh. Aku nggak bisa comprehend ketika aku baca. Kondisinya kan berubah, tapi kemudian berhenti maksudnya. Setelah itu berhenti, ketika mereka sadar. Apa yang buat mereka berhenti? Iya. Ada satu ulama yang sangat berpengaruh, namanya Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin tentang bagaimana menghidupkan agama. Dan pembahasan beliau di situ mengembalikan ulama pada kerjaan yang sebenarnya. Yaitu adalah benar-benar takut sama Allah dan memperbaiki umat. Dan mengusung persatuan daripada kritik satu sama lain. Nah, ketika dia sudah bisa mengembalikan itu, umat bersatu. Jadi kuncinya memang satu, ulama. Kalau dalam pemahaman saya Ustadz ya, kan di Indonesia tuh ada Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Orang tuh selalu memaknainya berbeda tapi satu. Betul. Kalau saya tuh memaknainya berbeda tapi bersatu. Satu tuh berarti singular, jadi warnanya tuh cuma satu warna, yang lain nggak boleh jadi warna yang lain gitu. Kalau saya memahaminya semua orang boleh jadi warna masing-masing, tapi bersatu. Nah kalau dibalikin ke konteks Islam, kalaupun kita akan kebagi ke 73 kelompok, tidak berarti kita tidak bisa bersatu kan Ustaz? Nah, jawabannya adalah 73 itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Yang 72. Oh iya? Satu doang yang Islam. Hanya saja, jangan nggak apa-apa sih. Jam itu kan bagus ya. Tapi hanya saja sebenarnya Mas, yang satu itu justru yang mayoritas. Yang 72 itu justru yang minoritas. Jadi Allah tuh saking baiknya ngasih sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh luas banget. Contoh kayak gini Mas ya. Contohnya misalnya, kita ambil contoh Nuaiman yang sering kita ambil contoh. Dia minum khamar Mas. Aku nggak minum khamar, jelas gitu kan ya. Tapi begitu dia minum khamar dan dicambuk karena kesalahannya, karena maksiatnya, jelas dia memang melakukan sebuah kemaksiatan dosa dan dia dicambuk. Tapi bagaimana ketika Rasulullah merespon? Ada yang bilang dia munafik ya Rasulullah. Rasul katakan jangan bilang gitu. Dia masih muslim, cuma bermaksiat. Maksudnya, jadi Rasul tidak menghapuskan keislamannya hanya karena dia minum khamar kan? Aku tidak berkata khamar itu ringan, enggak. Khamar itu berat banget. Tapi perlu lebih daripada itu untuk menanggalkan status muslim daripada seseorang. Artinya selama masih ada status muslim, berarti dia masih punya hak. Kamu harus ngomong dia dengan baik. Kamu tidak boleh mencederai dia. Kamu bahkan nggak boleh untuk nodongin senjata ke dia. Kamu harus lindungi terus kemudian perasaan dia. Kalau dia misalnya nggak melakukan sesuatu, kamu cari alasan-alasan yang bisa untuk memudahkan dia. Contoh misalnya, gue udah lihat kayaknya Panji nggak pergi ke masjid-masjid ya. Oh mungkin kita coba untuk husnuzon. Mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia lagi haid. Apapun lah. Artinya kita kan coba untuk husnuzon kan. Karena kata Rasulullah kalau dia seorang muslim, kamu cari semua alasan yang bisa bantu dia sampai kamu nggak dapat alasan lagi. Jadi nggak bisa langsung Panji nggak ke masjid, munafik dia. Nggak bisa gitu. Kita nggak boleh langsung ngejudge, tapi harus cari alasan-alasan dulu. Nah, artinya perlu daripada sekedar itu untuk jadi orang bilang dia bukan muslim. Nah ini satu golongan ini Mas. Sedangkan yang 72 golongan mudah. Kalau dia keluar daripada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, berarti dia sudah keluar daripada satu golongan yang selamat. Saya waktu itu pernah lagi Ustaz ke sebuah wilayah. Agar saya tidak perlu sidang adat, jadi saya tidak sebut wilayahnya. Tapi saya datang untuk liputan. Mereka percaya bahwa Rasulullah itu pernah datang ke kampung itu. Jadi dia di satu, jadi kalau saya deskripsiin langsung ketahuan. Tapi intinya
mereka punya hari besar di luar hari-hari besar Islam kita, di mana mereka percaya di hari itu Nabi Muhammad SAW itu datang ke situ. Terus waktu saya wawancara, saya ngobrol sama nih orang, saya yang ya sekarang aja lagi football ya, itu bahkan denger serius nih, ini bukan Islam ini Bang gitu. Yang dia katakan itu tidak sama persis, tidak sama sekali dengan apa yang saya tahu tentang Islam gitu. Tapi dia bilang dia Islam. Bahkan dia maksudnya orang memanggil dia haji gitu. Jadi kayak, oh ini mungkin yang dimaksud tadi kali ya. Selama tidak keluar daripada 6 sama 5 itu, dia tetap muslim. Perlu lebih daripada sekedar persangkaan untuk ngeluarin orang daripada statusnya sebagai seorang muslim. Nah artinya tetap bisa jadi dia satu golongan yang selamat itu, cuma bermaksiat gitu maksudnya. Tapi kita nggak bisa bilang oh ini golongan ini cuma golongan gue yang selamat. Jadi tetap aja sebenarnya itu besar sih mas sebenarnya. Oh oke. Saya tadi kayaknya skip deh. Saya kurang paham soal yang apa tadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Seperti apa kriterianya ya? Ahlussunnah wal Jamaah para ulama membahas dengan sangat-sangat mudah sebenarnya. Yang disebut dengan Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, dan yang paling tahu tentang Nabi pasti adalah para sahabatnya. Dan kalau yang paling tahu daripada para sahabatnya pasti followersnya para sahabat. Dan yang paling tahu tentang followersnya para sahabat adalah followers para sahabat. Nah itu dalam bahasa Arab Nabi, lalu terus kemudian sahabat, tabiin dalam bahasa Inggris bermakna literally followers. Tabiin dan tabiin. Followersnya followers. Nah jadi ada generasi ini yang disebut dengan generasi salaf sebenarnya. Nah jadi artinya kalau mengikuti mereka sudah disebut dengan Ahlussunnah. Ada lagi yang berkata enggak, lebih mudah lagi gini aja katanya. Kalau kamu mengikuti salah satu daripada mazhab itu sudah Ahlussunnah. Misalnya mengikuti Maliki atau mengikuti Syafi'i atau mengikuti Hanafi atau mengikuti Hambali, maka kamu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Indonesia yang Syafi'i semua itu Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Turki semuanya Hanafi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Madinah yang Maliki itu semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang-orang di Arab Saudi misalnya juga yang Hambali itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu lebih mudah lagi. Nah, yang ulama agak membahas agak jelimet itu adalah al-jamaahnya, bukan al-sunnahnya lagi. Al-sunnat wal jamaah. Al-jamaah ini agak sedikit ribet karena ada yang mengatakan al-jamaah berarti adalah persatuan. Seperti hari Jumat adalah hari persatuan, maka al-jamaah adalah persatuan kaum muslimin yang punya pemimpin. Itu al-jamaah. Ada lagi yang mengatakan enggak harus, tapi yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mayoritas di antara umat. Itu al-jamaah. Berarti contoh, mayoritas umat muslim bilang riba itu adalah haram. Berarti itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Oh gitu. Dan ada pendapat-pendapat yang lain juga sama. Yang itu agak lebih mudah dimengerti ya. Dan untuk menjadi bagiannya. Betul. Jadi gampangnya ya kita sudah Ahlussunnah wal Jamaah sih sebenarnya. Tapi kan ada kekhawatiran itu ya Ustaz. Banget. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah tetap mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kan tetap yang namanya oknum ada. Dan kita bisa jadi keluar dari situ. Nah karena itulah Rasulullah itu senantiasa ngasih tahu kalau kalian mau ngikutin sunnahku nanti kalian begini. Yang paling jelas adalah kata Rasulullah, kalian coba ngelihat orang-orang di antara kalian yang soleh. Nah jadiin mereka sebagai pegangan. Ya agamanya seperti itu. Artinya kalau misalnya contoh ya, Mas Panji misalnya punya satu ulama yang Mas Panji jadiin sebagai pegangan. Dan Mas Panji berbuat sesuatu karena misalnya dia bilang ini boleh, itu sudah pegangan Mas. Artinya selama dia prosesnya benar, ya tetap aja itu adalah pendapat yang harus dihormati di dalam Islam. Sekarang saya jadi agak semakin paham kenapa emang walaupun beragama itu personal, berkoneksi dengan yang lain jadi konsekuensi. Iya, jadi konsekuensi logisnya ya. Betul. Tadi Ustadz bilang Jumat adalah hari persatuan. Betul. Bisa cerita nggak kenapa jadi seperti itu? Nah, hari pertama di dalam Islam itu adalah Ahad. Sama seperti hari-hari kan Aram, Ibrani sama kan ya. Orang-orang Yahudi itu menjadikan hari pertama itu hari Ahad. Makanya orang-orang Nasrani beribadah di hari Sabat. Kita udah pernah jelasin ya. Hari Sabat adalah hari ke-7. Yang menarik hari ke-6 itu harusnya namanya hari Sadis. As-Sadis artinya yang ke-6. Tapi di dalam Islam diubah menjadi hari Jumu'ah. Jumu'ah artinya adalah persatuan. Karena selama sepekan sekali Allah minta kepada kita untuk bareng-bareng sebagai konsekuensi agama kalian. Gitu. Ini ada di Quran. Ada di Quran. Kan ada Jumu'ah kan, Al-Jumu'ah kan. Nah berarti ini adalah hari di mana orang-orang harus bareng-bareng semuanya. Jadi sepekan sekali kalian harus bareng supaya kalian tahu kalian itu satu komunitas gitu maksudnya. Saling pedulilah satu sama lain gitu. Karena sebenarnya gini Mas, masjid di dalam masa Rasulullah itu adalah bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi balai warga sebenarnya. Jadi orang-orang sakit diketahui dari sana, orang-orang punya keperluan
diketahui dari sana, nyelesain problematika di sana. Iya. Nah, itu Jumu'ah tuh. Saya menyadari, gara-gara stand up saya menyadari itu, Ustaz. Kok bisa? Jadi waktu itu saya punya materi stand up. Ini tahun 2012 atau 2013 saya lupa. Udah lama banget. Yang ngomongin soal kenapa sih orang di masjid malah ngumumin soal janjian arisan. 2013 tuh. Soal janjian arisan gitu. Betul. Saya bilang masjid kan ya tempat kita ibadah, tempat kita sholat gitu. Terus ngapain pengumuman ada yang meninggal, ada anak hilang, anak disuruh pulang tuh harus di masjid. Baru kemudian saya dikoreksi sama penonton dan followers yang bilang bahwa tapi emang dari dulu nggak gitu peran masjid. Betul. Sekarang aja yang dikebiri lah gambarnya gitu. Betul, dan saya waktu itu diingatkannya lebih menarik lagi. Saya dibilangin bahwa lebih dulu ada masjid di sini sebelum ada pemerintahan. Benar. Sehingga apa ya, kayak kalau kita ada sebut di sini alun-alun tempat warga ngumpul dulu untuk umat muslim yang berkumpulnya di masjid, semua kegiatan berporos di masjid. Habis itu nggak lama dari itu saya kan tinggal di Romangun, di daerah tempat tinggal saya itu ada masjid, salah satu masjid yang paling aktif memang speakernya. Terus pas saya datang ada pelangnya, dia udah berdiri dari tahun 1809 berapa gitu. Oh, sebelum kemerdekaan ya. Iya, jadi pas saya lihat dikoreksi sama penonton, ternyata orang di situ langsung. Atau orang di situ yang koreksi langsung. Apa iya, jangan-jangan ya tetangga saya itu. Tapi ya itu berarti emang dari dulu kita diharapkan untuk bertemu bersatu, terutama di hari Jumat untuk mengingatkan bahwa lu ini satu kelompok loh gitu. Betul. Karena di dalam Islam tuh benar-benar memandang penting yang namanya persatuan. Contoh misalnya gini ya, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya nggak makan. Berarti kan coba bayangin, tetangga nggak makan bisa jadi penyebab kita masuk neraka. Coba bayangin. Ulangi Ustaz, tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak ketika tetangganya kelaparan. Iya, dan tidak disebut tetangganya muslim atau bukan. Nanti kalaupun tetanggamu bukan muslim, kamu tetap harus peduli sama dia. Maka Rasul bilang, aku sampai-sampai diwasiatin sama Jibril, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga mau dimasukin dalam daftar waris kalau aku mati. Gambarnya begitu. Artinya ini sampai sebegitu penting tetangga dan jamaahnya itu kan ya. Artinya bukan yang lain tapi tetangga yang kita perhatiin. Nah ini Islam benar-benar sangat melihat yang namanya kebersamaan itu menjadi bagian daripada Islam itu sendiri. Ini saya punya pertanyaan yang agak mungkin gak kejawab juga sih. Tapi ada berapa kali sih diungkap di Al-Quran ke ajakan untuk bersatu? Atau berjamaah atau untuk bersama gitulah, berapa kali atau banyak ya? Secara tidak langsung aku melihat hampir semua ayat begitu. Seperti kita pernah bilang bahwa Allah hampir-hampir tidak pernah memakai kalimat kata ganti kamu, engkau sendirian, tapi kamu, atau Allah selalu menggunakan kata kalian. Jadi Allah tuh addressing kita as an ummah. Allah addressing kita sebagai satu grup, bukan satu orang. Nah artinya kalau kita bicara itu secara tidak langsung itu semuanya. Tapi perintah bersatu yang secara langsung banyak banget. Yang paling terkenal adalah di sholat Jumat dibacain bahwasanya wahai orang-orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ingat ketika Allah dulu memberikan kalian nikmat, dulu kalian berpecah belah kan. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami satukan hati-hati kalian. Dan terus kalian menjadi seorang saudara satu sama lain. Ketika kalian sebelum itu mau masuk jurang gara-gara kalian ribut satu sama lain, Allah terus kemudian gantiin kalian seperti Islam. Itu kan Allah kan sampaikan pada kita tuh. Artinya perintah untuk bersatu tuh banyak banget di dalam Al-Quran. Bahkan itu jadi sebuah syarat daripada kemenangan yang Allah kasih. Gitu. Kita waktu itu ketika kita lagi ngebahas sholat, kita ngomongin soal bahwa sholat itu idealnya dilakukan berjamaah. Apalagi yang diperintahkan atau dikatakan akan lebih baik kalau bersama-sama. Sebelum kita bahas yang lebih baik, aku langsung masuk ke segala sesuatu yang nggak mungkin dilakukan kecuali berjamaah. Oke. Ekonomi. Ekonomi Islam tuh kalau cuma satu yang pintar nggak akan pernah jalan tuh ekonomi Islam. Betul. Ekonomi Islam tuh harus sistem. Jadi harus bareng-bareng melaksanakan. Apalagi misalnya sistem peradilan. Itu harus bareng-bareng. Apalagi misalnya ya semua sistem-sistem Islam sebenarnya harus dilakukan secara berjamaah. Karena kalau nggak berjamaah ya dia kehilangan kekuatannya. Tapi kalau misalnya yang Allah anjurkan untuk berjamaah selain daripada sholat misalnya, selain sholat ya berarti ya sedekah itu dianjurkan juga untuk berjamaah. Misalnya lagi amar ma'ruf nahi munkar, berbuat segala sesuatu yang baik dan mencegah keburukan-keburukan itu juga dianjurkan untuk berjamaah. Gitu. Ulangi, menyuruh orang berbuat baik, segala macam seruan terhadap kebaikan dan semua seruan untuk menanggulangi keburukan itu berjamaah.
Contoh, gotong royong itu amar ma'ruf tuh. Jagain bumi itu amar ma'ruf tuh. Jagain orang biar nggak korupsi itu itu nahi munkar. Jagain orang agar tidak melacur itu nahi munkar. Nah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, semuanya berjamaah perintahnya. I see. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal kita ada satu kali kita ngebahas bagaimana kita belajar Islam pun bareng-bareng. Betul. Kayak kajian bentuknya. Betul. Itu juga diperintahkan. Perintahin. Allah bilang, Rasul bilang gini. Allah punya malaikat-malaikat yang khusus ditugasi nyari majelis. Berarti bukan hanya satu orang yang belajar, tapi nyari majelis. Dan begitu dapat, mereka langsung malaikat-malaikat itu disuruh menempati tempat-tempat sela-sela di antara orang yang duduk. Ditumpuk sampai langit pertama. Wow. Lalu terus kemudian Allah akan nanyain satu persatu. Ini tentunya adalah perwakilan kita yang nggak tahu ya, karena Allah nggak perlu nanya sebenarnya. Allah tanya, mereka ngapain? Nah, kata-kata mereka semua tuh ngapain? Berarti lebih banyak lebih bagus tuh. Mereka ngapain? Mereka lagi memuji nama Engkau ya Allah. Oh gitu. Kira-kira apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Emang mereka sudah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Tapi mereka mau. Iya. Saksiin mereka semua dapat. Kata Allah. Dan itu tidak terjadi kalau ketika sendirian tuh. Lalu terus kemudian ditanya lagi. Terus mereka minta apa lagi? Mereka maunya dihalangi dari neraka ya Allah. Emang mereka tahu susahnya neraka? Enggak ya Allah. Belum pernah mereka lihat? Belum. Tapi mereka nggak mau masuk neraka. Iya. Oke, saksiin mereka semua nggak masuk neraka. Terus malaikat nanya, tapi ada yang datang telat terus tidur. Gitu kan. Ya kira-kira gitulah. Yang kira-kira niatnya nggak jelas gitu maksudnya. Terus Allah bilang, demi kemuliaanku semua yang datang di sana dapat. Karena itulah namanya berkah berjamaah. Di lain sisi Mas, ada cerita Rasulullah bilang, ada satu tempat bermaksiat pada Allah. Allah bilang, malaikat azab turun, azab semua orang di situ. Malaikatnya turun, naik lagi Mas ke tempat Allah. Ya tentunya Allah sudah tahu semuanya, tapi ini cerita untuk kita kan. Kata Rasulullah, malaikat yang disuruh turun mengazab itu naik lagi. Sampai naik lagi dikatakan sama Allah, kenapa nggak diazab? Malaikat bilang, aku mau azab sih tadi. Cuma ada satu orang yang lagi sujud. Yang lagi sujud, dia sholat. Masa aku ngazab orang yang lagi sujud? Ya Allah, di situ masih ada orang baik. Tahu kata Allah apa? Allah bilang, azab orang di situ mulai dari muka orang yang lagi sujud itu. Damn. Makanya dari muka, loh kita kaget kenapa dia diazab mulai dari mukanya. Allah bilang, Rasul cerita, Allah bilang karena dia adalah orang yang mukanya nggak merah ketika ngelihat orang-orang berbuat zolim. Wow, gokil, segitu besar tanggung jawabnya ya. Artinya bisa jadi Indonesia belum diazab karena ada Mas Panji, bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya kan Mas Panji bukan ulama jelas ya, aku kan motivator nih. Tapi kan maksudnya kalau kita lihat sesuatu yang nggak benar, masa kita diem? Itu justru yang menyebabkan kita jadi diazab. Tapi kan kita ibadah, nggak bisa. Orang ada hadisnya. Ada untuk amar ma'ruf nahi munkar itu harus bareng. Kamu nggak bisa baik sendiri. Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri. Wow, Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri. Betul. Saat mundur dikit deh, saya baru sadar sesuatu. Ini kan karena ya acara ini kan tempat saya belajar ya. Saya baru sadar sesuatu bahkan di pembahasan kita soal sholat nggak ngebahas sholat Jumat. Iya benar. Iya, itu kan satu. Ini takut ngomongnya salah nih, tapi itu tinggal minta maaf kalau salah Mas. Iya, saya cukup ahli dalam minta maaf. Nggak, tapi terasa sekali identitas masyarakat Islam di semua daerah di dunia di hari Jumat tersebut. Benar. Bahkan di Amerika pun kelihatan orang, ibarat kata nih di New York orang Islamnya baru pada muncul di Jumat lah. Kelihatan tuh geraknya tuh kelihatan gitu. Terus udah gitu kayak misalkan saya waktu itu lagi tur di Eropa. Terus ini waktunya Jumatan, di mana ya masjid? Kita hanya perlu keluar terus noleh, ngelihat orang lagi jalan bareng-bareng, ini pasti mau ke masjid ikutin gitu. Jadi kan ada perintah untuk bertemu dan bersama berbarengan di hari Jumat itu kan terasa sekali. Betul. Tapi ada apa lagi di sholat Jumat yang menjadikan ya lu sholat bareng-bareng lah gitu tiap hari Jumat gitu. Itu kan untuk menggantikan zuhur ya Ustaz. Betul. Kenapa ngambilnya jam tersebut gitu? Betul. Kenapa di siang? Kenapa nggak yang ini awam sekali ya Ustaz, maaf ya, tapi kenapa nggak yang maghrib gitu misalnya? Bagus banget. Jarang banget yang nanya kayak gitu.
Iya hampir kan? nggak pernah sih yang nanya. Ya, jarang ketemu orang bodoh soalnya. Tapi kan penasaran aja Ustaz. Karena itu kan hari yang dimana kita diminta untuk bersatu kan. Betul, betul banget. Nah kalau kita ngeliat itu sebenarnya hari Jumat itu hari show off. Hari show off. Hari show off. Show off force-nya orang Islam. Iya, makanya zuhur itu artinya adalah show off artinya. Emang ya? Zuhur artinya adalah tampak. Oh. Zuhur itu adalah paling terang. Oh. Zuhur itu adalah paling kelihatan. Kalau misalnya contoh ya, misalnya orang-orang semuanya tingginya 5 meter, orang tingginya 1,5, tiba-tiba ada yang 2 meter, itu namanya zuhur tuh namanya tuh. Oh gitu ya. Ada sesuatu yang paling kelihatan. Nah itu zuhur, artinya sesuatu yang paling terang. Makanya Jumatan itu dibuat ketika zuhur, supaya orang-orang ngelihat. Kelihatan. Dan ketika kalian ngelihat kalian banyak, kalian juga kuat. Wow. Itu adalah niatnya. Cuman ketika gue jelasin aku jadi malu. Kenapa? Karena sekarang nggak ada. Karena kalau misalnya mas tanya aku ya sebenarnya secara praktis bagi orang-orang Muslim zaman sekarang, mau diakui atau tidak diakui, Jumatan nggak penting mas. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Kalau ini secara praktis ya, bukan secara agama ya. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Jumatan mana yang lebih cepat di situ biar hari Jumat kita produktif. Karena sebenarnya Jumatan juga cuma 2 rakaat ya. Karena itulah Mas merasa Jumatan tuh penting banget karena Mas di luar. Jadi show of force-nya tuh bener-bener terasa. Dan bener-bener aku merasa lagi berjamaah nih. Karena Mas tinggal di tempat seperti itu. Dan begitulah Islam di masa Rasulullah. Jumatan tuh punya fungsi memberikan kekuatan, penyebaran informasi. Setelah itu ada sesuatu yang mereka lakukan sebagai sebuah jamaah. Kan kita tidak. Bahkan kita aja nggak tahu kita jamaah masjid mana sebenarnya. Di masa Rasulullah itu masjid itu punya ikatan yang kuat. Seperti kalau di zaman sekarang orang Katolik dengan parokinya. Jadi orang Katolik tuh mereka terregister loh mas. Jadi gereja ini membawahi orang-orang ini nih. Jadi kalau seandainya ada masalah sama orang-orang ini urusanku menurut gerejanya. Idealnya kan begitu. Padahal Islam begitu mas. Jadi Rasulullah itu nunjukin bahwasanya satu masjid itu misalnya contoh ya dikasih nama dengan kampung tersebut, bukan namanya Al-Mutakin semua mas, atau bukan namanya Al-Iman semua, atau Al-Ikhlas semua dan segala macam. Sekarang kan masjid namanya sama semua karena yang paling banyak Baitur Rahman tuh. Nah tapi sebenarnya dikasih nama menurut kampung supaya orang tahu aku part of masjid ini. Oh wow. Karena aku tinggal di Tegal Gundil harusnya ada masjid Jami Tegal Gundil. Kalau Mas tinggal di Rawamangun harusnya ada masjid Jami Rawamangun. Karena Mas terregister di situ kan itu kan ya. Jadi aku as a community aku ngerti apa yang harus lakukan di komunitas ini gitu maksudnya. Dan itu yang terjadi di masa Rasul. Kenapa sekarang bergeser ya kayak saya sekarang kalau ditanya lu jamaah masjid mana, saya nyebutnya Al Musyawarah Kelapa Gading. Saya di situ mulu. Sholat Id segala macam gitu. Berarti kan harusnya kan yang dekat kan harusnya kan ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kenapa sekarang nggak begitu ya? Menurutku banyak sekali sih pergeseran di antara orang Muslim pada zaman sekarang. Orang Muslim zaman sekarang lebih mengutamakan ritual daripada esensi. Aku nggak bilang ritual salah, tapi ingat bahwasanya ritual tuh datang dari esensi. Kenapa orang-orang terus kemudian mungkin ya menyenangi acara football misalnya? Karena di football tidak hanya ritual yang dibahas, karena ritual sudah banyak yang membahas, tapi kita mencoba untuk membahas esensi apa yang kamu dapat dari ritual ini. Karena dengan berjalannya waktu, seringkali ritual lebih bertahan daripada esensi. Iya benar. Tapi kan kita pernah ngebahas itu juga ya Ustadz, bahwa kadang orang bisa jalanin ritualnya karena belum diberi hidayah sama Allahnya. Benar. Ya, jadi kayak kayak akan ada orang yang mungkin nonton ini juga bilang, nah gue tuh itu tuh, gue bergerak sih otomatis gue. Cuman ada kekosongan gitu. Benar, karena ritualnya sudah jalan, tinggal esensinya kan. Nah ini yang aku lihat di Jumatan yang terjadi di Indonesia. Maka orang-orang pergi Jumatan cuma sekedar dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban. Mungkin aku juga. Karena nggak ada sesuatu yang as a jamaah, as a community yang kita bisa lakukan. Mungkin itu juga yang terjadi kalau misalkan kita beragama sendirian kali ya. Jadi kita kayak kehilangan konteks. Perlu nggak sih kita menjadi bagian dari sebuah, ini takut salah sebut istilah, tapi menjadi sebuah bagian dari sebuah majelis gitu. Itu ayat Quran mas. Jadi Allah bilang gokil emang Panji. Gokil. Lu punya bakat jadi nabi kayaknya.
Jangan ngomong gitu lah. Datang lagi kan tinggal minta maaf. Gitu kan. Enggak, jadi gini. Maksudnya tuh adalah kalau zaman dulu gitu kan ya. Nah, jadi nabi palsu maksudku. Iya, ada tuh banyak pada zaman. Banyak kan yang jahat-jahat itu kan ya. Nah, tapi maksud tuh gini, di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan begini, wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau bahasa Indonesia begini, harus ada di antara kalian kelompok. Jadi Allah mewajibkan adanya kelompok atau majelis, kelompok atau gerakan yang mereka akan melakukan 3 tugas utama di dalam Islam. Pertama, yad'una ilal khair atau dalam bahasa ulamanya adalah menyeru orang kepada Islam. Yang kedua, amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Yang ketiga, nahi munkar, mencegah pada kemungkaran. Jadi itu harus dilakukan berjamaah. Kalau sendiri bisa nggak? Bisa sih. Tapi tadi kita akan terdisconnect dari agama kita. Yang menarik Mas, pembahasan tentang jamaah itu adalah gini. Aku pengen tanya Mas sih. Menurut Mas nih, Mas milih benar atau milih bareng? Milih benar. Kenapa Mas? Karena saya bisa aja bareng tapi terhadap kesalahan gitu. Tapi kan asik Mas. Nggak asik sih Ustaz, masuk neraka. Di neraka juga bareng sih itu. Oke. Iya. Oke, coba ya. Kalau aku boleh elaborasi ya. Aku pernah ditanya saya hati-hati banget barusan tuh jawabnya tuh. Iya betul, bagus. Takut salah. Itu Islami banget sih Mas. Ustaz lo gitu mulu kerjaannya nih. Ini aku bagian yang comikanya Mas ya. Nah, jadi gini. Aku pernah ditanya, kamu lebih milih sendiri tapi benar, atau kamu milih salah tapi bareng? Tahu nggak jawaban gua Mas? Aku langsung nggak ragu, aku bilang mendingan aku salah tapi bareng. Oh kenapa? Nah, kebanyakan orang salah paham tentang ini adalah mereka senantiasa mendikotomikan antara benar dan bareng. Padahal bareng itu part daripada benar. Wow. Jadi itu nggak bisa dipisahin. Bareng adalah part dari benar. Sama kayak kalau ada orang bilang mending quality time atau quantity time. Orang bilang quality time lah. Mending kita waktunya dikit tapi kita quality daripada waktunya banyak nggak quality. Orang lupa bahwasanya part of quality adalah quantity. Wow. Bener kan Mas? Artinya bullshit lah kalau ada orang yang bilang bahwasanya aku quality sama anakku tapi walaupun sedikit. Nggak ada. Yeah. Lu nggak bisa bilang quality kalau lu nggak bisa memenuhi quantity. Iya. Yeah. Itu berlaku. Apalagi cinta urusannya, bener. Kan nggak mungkin kan? Iya. Maksudnya ada orang bilang gara-gara kepala gue. Gara-gara lu pergi dari sana. Ya, tapi nggak apa-apa sih Mas. Itu kan tetap ke sana kan. Iya. Itu yang terjadi pada benar dan bareng. Jadi aku tuh kadang-kadang gimana ya? Kok kamu bisa mendikotomikan antara bareng dan benar? Milih mana? Karena part of benar itu bareng. Maka kalau aku secara pribadi milih itu benar atau bareng. Kalau aku bareng dulu sih Mas. Karena aku udah bilang dari awal Mas, aku ngelihat Muslim tuh banyak banget masalahnya. Dan di antara selalu banyak masalah Muslim itu bukan pada kebenaran loh Mas, tapi pada bareng ini yang paling banyak nih. Artinya kalaupun kita bareng salah, aku yakin 100% Allah ngasih cinta kasihnya buat umat yang sudah mau bareng itu untuk ditata menuju jalan yang benar. Ya karena kalaupun kita mengutamakan benar dalam kesendirian, kekuatan itu pun nggak terbangun. Iya. Nggak ada penambahan orang untuk benar bareng. Dan kita jadi setannya Mas. Karena kita menolak untuk bareng sama orang karena kita merasa benar. Padahal kita tuh nggak akan pernah tahu kita benar atau enggak. Tapi kalau bareng kan sudah kelihatan nih. Yeah. Bareng kan sudah ada. Oke nih kita bareng nih. Yeah. Terus gimana? Ya udah kita cari yuk bareng-bareng. Nah, kenapa aku bilang begitu juga? Karena aku ngeliat di dalam Al-Quran banyak orang ngumpul, bingung Mas. Nggak tahu juga mau ngapain. Contoh yang paling terkenal, Ashabul Kahfi. Mereka bareng-bareng, mereka udah tahu ini salah nih. Tapi mereka nggak tahu harus berbuat apa. Mereka udah tahu ada raja yang zolim, ngepersekusi orang-orang yang beriman pada Kristen pada saat itu, dan mereka nggak tahu harus ngapain. Maka mereka bilang, yaudah terus kita gimana? Yaudah yang penting kita bareng-bareng. Yuk ke gua yuk. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketahuan banget mereka bingung. Mereka bilang, ya Allah kami nggak tahu mau ngapain itu kan. Tolong berikan kami kasih sayangmu, rahmamu ya Allah. Kami nggak tahu, tunjuki kami harus buat apa. Mereka have no plan. Mereka nggak punya clue. Mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka cuma tahu Allah kasih sayang pada orang-orang yang bareng-bareng. Wow. Saya sambil Ustadz cerita, itu sambil ingat sebuah momen waktu saya kuliah di Sendil ITB kan, Ustadz.
Terus ada satu momen di mana saya, ini ceritanya agak panjang, tapi untuk ilustrasi ya, Stad. Waktu tahun pertama saya kerja main mulu, bareng mulu sama teman-teman. Tapi terus gitu nilai IP saya dalam 1 tahun pertama itu nggak nyampe 2, 1 koma. Teman-teman saya yang lain 2, 21, 22, 23, 25. Saya sendiri doang yang 1 koma. Saya pikir ini gue bareng sama mereka, tapi kenapa gue nilainya jelek sendiri gitu. Lalu di semester 3 ada satu tugas yang saya putuskan gue mau kerjain ini sendiri gue kerjain ini sendirian. Sebuah desain packaging botol kecap lah waktu itu saya masih ingat. Lalu nilai saya bagus. Nilai saya bagus, saya bilang saya punya tesis waktu itu. Kayaknya gue harus sendiri aja deh. Saya nggak mau barengan sama yang lain karena yang lain bisa mengganggu gue dalam belajar dan melakukan tugas ini. Sampai satu hari saya lagi-lagi kayaknya di semester 4 kalau nggak salah itu ngerjain tugas sendirian karena nggak mau bareng sama yang lain, takut terganggu dan segala macam ya. Lalu ketika nyerahin tugas kita kayak ada ACC 1, ACC 2 lalu produk final. Ketika nyerahin di ACC 1 saya tahu ternyata saya nyasar sekali. Tugas saya tidak sama dengan apa yang ditugaskan. Lalu saya barusan sadar dari omongan Ustadz bahwa justru dalam kesendirian itu peluang kita merasa benar padahal nyasar tuh gede banget. Sesalah-salahnya orang yang bareng, peluang untuk ke jalan yang benar justru ada ketika lagi bareng. Bener, merinding aku. Iya, jadi kayak walaupun mereka ngaco, tapi at least ada 1 atau 2 orang yang bilang, gue baru tahu, tadi dikasih tahu sama dosen, nggak gini tahu gitu. Ketimbang saya lagi sendirian dan merasa nilai gue akan lebih baik kalau gue sendirian. Betul banget. Itu keren banget tuh. Nah, artinya bareng menurutku lebih penting. Yang berikutnya lagi, aku bilang sama orang yang nanya. Pertanyaanku sederhana, kalau andaikan kita udah lulus di dunia ini dengan segala macam Allah perintahin dan Allah ridho sama kita dan kita masuk surga. Pertanyaanku sederhana, emang ada orang masuk surga sendiri? Di dalam Al-Quran sudah disampaikan nggak ada orang masuk surga sendiri. Orang masuk neraka juga nggak ada yang masuk sendiri. Maka ketika orang masuk surga, Allah bilang mereka berbareng-barengan, nggak ada yang sendiri. Artinya nggak ada practically di dunia orang benar sendiri, nggak ada. Karena orang masuk surga bareng-bareng masalahnya. Yang kedua, orang masuk surga ngapain? Aku bilang gitu. Orang masuk surga mas kerjaannya ngobrol mas. Bareng-bareng juga. Lah kalau lu misalnya di dunia lu nggak proven bisa bareng, ngapain lu masukin kamu ke surga? Kamu nanti jadi toxic di situ. Jadi kamu mungkin kalau kamu nggak bisa di dunia tuh bareng-bareng, mungkin kamu nggak cocok di situ gitu. Karena di situ juga bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi aku pikir kayaknya bareng lebih penting deh menurutku karena bareng itu ada benernya. Jadi kalau misalnya orang benar belum tentu bisa bareng, tapi aku yakin di dalam bareng itu ada bener. Karena part of benar itu bareng. Pada akhirnya bareng atau bener bareng itu juga bisa sesederhana sebagai cara untuk kembali lagi menjadi baik gitu ya. Misalkan gue udah meleng kemana, terus pingin lagi kembali menjadi baik. Sebenarnya bareng bersama dengan orang yang benar itu salah satu solusinya, Stad, atau gimana? Banget sih menurutku. Jadi artinya berjamaah itu bisa banget untuk jadi support system. Karena menurutku ya, segala sesuatu itu justru kalau misalnya kita bareng jadi lebih mudah banget. Karena support system itu gunanya untuk itu ya. Misal contoh kayak gini misalnya, aku masuk Islam. Kalau aku masuk Islam cuma sendirian di kos-kosanku, aku pasti lambat banget belajar. Tapi begitu aku misalnya masuk dalam kos-kosan yang mereka adalah support sistemnya, minimal aku sholat subuh dibangunin mas. Benar juga. Minimal kalau saya Jumatan aku dibangunin gitu kan ya. Nah itu jadi mudah banget untuk kita. Nah seringkali orang tuh misalnya susah, bukan karena susah, karena mereka belum dapat komunitas aja sih sebenarnya. Maka support system itu kan ya kalau kita lagi sedih kita diingatkan, kalau kita lagi senang kita dibantu, networking dan segala macam. Karena berjalan sendiri itu memang lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita berjalan sendiri, seringkali kita nggak sampai tujuan karena kita sudah kehilangan semuanya. Tapi kalau kita berjalan bareng, itu mungkin lebih lambat. Tapi itulah manusia, dia didesain untuk sampai tujuan kalau bisa bareng. Jadi memang supporting system penting banget. Ya dan memang Ramadan mungkin momen yang tepat juga ya untuk bener bareng karena ya sahur bareng akan lebih seru, buka bareng juga akan lebih seru, tarawih bareng juga akan lebih seru. Bener bareng jadi lebih enak. Di Ramadan itu semua dilatih gitu kan mas. Jadi kayak puasa sendiri kayak gimana ya, kayak awkward gitu mas. Tapi kalau puasa bareng-bareng kayaknya nggak enak kalau kita batal gitu kan ya. Juga tarawih juga sama kan ya. Jadi kalau bareng-bareng tuh semua jadi lebih mudah. Mungkin di ujung obrolan ini kita bisa simpulkan ya bahwa bener bareng itu
emang satu frasa kesatuan gitu. Ya, dalam barang ada benar. Untuk benar mesti bareng gitu. Benar. Ya. Itu dia tuh. Ya, dan benar bareng itu bukan cuma membuat kita sebagai individu jadi lebih baik ya dalam beragama, tapi benar bareng juga membuat kita sebagai umat Muslim menjalin persatuan dan kekuatan, karena itu yang lagi dibutuhkan sekali sih sekarang dalam Islam. Itulah membawa kita pada satu jawaban terhadap pertanyaan Mas tadi yang di awal. Kenapa sih orang bisa nggak bareng? Pertama kali yang disampaikan oleh Al-Quran adalah fitnah itu ada pada iblis. Iblis itu Mas pro banget. Kalau misalnya dia di Comika, dia Mas Panjinya lah. Nggak ada yang bisa ngomong lebih panjang daripada dia gitu kan ya. Nggak ada yang bisa punya penonton lebih banyak daripada dia. Persis banget Mas. Pro banget tuh iblis ya. Pro banget. Dia paling lama sujud, dia paling lama ibadah, dia proven, disuruh apapun dia bisa melakukan. Wow. Dia semua bisa. Tahu nggak Mas yang dia nggak bisa apa? Dia nggak bisa nahan ketemu newbie Mas. Nggak bisa nahan ketemu newbie. Jadi dia bisa challenge apapun dia bisa. Yang nggak bisa adalah ngelihat orang goblok Mas. Karena dia merasa dia lebih daripada newbie. Kan Allah kan bilang gini, aku mau nyiptain manusia ya. Yeah. Iblis mulai bilang, apa? Untuk apa? Tapi dia nggak mau ngomong Mas. Itu bedanya tuh. Kalau orang yang benar, kalau dia ada perasaan ngomong. Tapi kalau dia nyimpen, terus Allah bilang lagi, kami akan nyiptain manusia. Dia nanti akan jadi pengelola di atas muka bumi. Dalam hati dia bilang, emang lebih bagus daripada gue. Gue kan yang sekarang ngurusin bumi. Baik-baik aja. Emang gue salah? Dalam hati tapi. Terus kemudian dibilang nanti kalau sudah gue ciptain semuanya sujud ya kepada Adam. Sujud. Perasaan gak ada satupun penciptaan yang disuruh sujud. Emang apa bagusnya daripada aku? Aku disuruh sujud bertahun-tahun, ratusan tahun aku bisa. Ini ada masalah apa? Dia ngeliatin manusia cerita dalam hadis. Biasa aja. Dia ngeliatin Adam dalam penciptaannya yang belum ditiupkan ruh. Dia ngeliat terus kemudian pusternya. Ini mah mudah digoda. Ketika Allah ciptain Adam beneran, udah ditiupkan ruh, lalu kemudian semuanya bersujud pada Adam, semuanya sujud pada Adam kecuali iblis. Iblis nggak mau. Dia sudah sampai pada satu kesimpulan, aku nggak mau sujud pada dia. Ditanya sama Allah, kenapa nggak mau sujud? Dia bilang, kenapa aku harus sujud? Aku lebih baik daripada dia. Dia bikin narasi baru, aku dari api, dia dari tanah. Artinya, yang bisa membuat orang tidak bareng-bareng adalah ketika dia merasa dia punya lebih daripada yang lain. So asik tuh. Jujur iblis so asik. Artinya dalam satu titik dia masih merasa manusia. Berarti manusia lemah, berarti manusia punya keterbatasan, berarti manusia pasti akan punya sesuatu yang mentok. Di titik itu dia merasa berbarengan itu bukan sebuah pilihan. Baik. Ustaz, terima kasih banyak atas obrolannya. Menarik sekali rentang pembahasan kita ya dari awal soal berpisahnya umat Muslim sampai dengan kesimpulannya barusan. Mengingatkan lagi bahwa pertemuan ini bisa ditonton lagi secara live. Pengennya sih ngajak untuk nonton langsung. Hanya saja ya syukurnya alhamdulillahnya before iftar tiket offernya sudah habis. Kita akan ketemu dengan cukup banyak orang nanti. Tapi kalau mau nonton secara live streaming bisa sikat di RCTI Plus. Harganya Rp49.000 untuk nonton pay-per-view-nya. Acara jalan dari siang lu udah bisa nonton. Gratis tuh Mas itu. Nanti ketika udah mulai masuk acara inti, hanya kalau lu bayar Rp49.000, lu bisa nonton dan lu bisa ngelihat pembahasan kami tentang tobat. Jadi nanti pembahasannya tentang tobat. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Gokil.